Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Angelita Cipanaura dengan NIM 245241037. Saya Al-Azhari dengan nomor NIM 245241020. Saya Nabila Tunabisa dengan NIM 245241031. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam pada masa modern. Di sini saya akan menjelaskan sejarah munculnya perkembangan Islam pada masa modern. Islam modern muncul pada abad ke-19 sebagai respon terhadap kemunduran yang dialami oleh umat Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika dunia barat mengalami revolusi ilmiah dan industri, umat Islam justru mengalami stagnasi atau kemunduran. Kesadaran akan kemunduran ini mendorong lahirnya pemikiran pembaharuan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh. Ia berpendapat bahwa untuk mengatasi kemunduran, umat Islam perlu kembali pada prinsip dasar Islam dengan cara yang relevan dengan zaman dan membuka pintu ijtihad atau penafsiran ulang agar dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Abduh terhadap perkembangan Islam modern. Pemikiran Muhammad Abduh ini berfokus pada pemikiran yang menggabungkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Ia menentang pemisahan antara keduanya dan mendorong umat Islam untuk menggunakan akal dalam memahami agama. Abduh percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern dan sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan untuk menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Abduh terhadap perkembangan Islam modern. Muhammad Abduh berfokus pada pemikiran yang menggabungkan agama dan ilmu pengetahuan. Ia menentang pemisahan antara keduanya dan mendorong umat Islam untuk menggunakan akal dalam memahami agama. Abduh percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern dan sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan untuk menghadapi tantangan zaman. Abduh juga berusaha untuk merombak sistem pendidikan, terutama di Al-Azhar, dengan membuka kurikulum yang lebih luas, mencakup ilmu pengetahuan umum selain ilmu agama. Menurutnya, stagnasi atau kemunduran umat Islam ini disebabkan oleh pemikiran jumud yang menolak perubahan. Dan untuk itu, umat Islam perlu kembali berpikir rasional agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan umat. Contohnya seperti Abduh mereformasi pendidikan di Al-Azhar agar mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum seperti fisika dan matematika, sehingga generasi muda lebih bisa kompeten dalam menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Selain Muhammad Abduh, ada beberapa tokoh penting yang turut berperan dalam perkembangan Islam pada masa modern, seperti Jamaluddin Al-Afghani, pemikir dan aktivis yang mendorong kebangkitan dunia Islam dan persatuan umat untuk melawan kolonialisme Barat. Ia juga menekankan pentingnya rasionalisme dan memahami Islam, serta mendorong reformasi pendidikan. Yang kedua ada Rashid Ridho. Ia merupakan murid dan penerus pemikiran Abduh yang juga mendorong pembaharuan dalam pendidikan dan ijtihad, serta memperjuangkan kesatuan umat Islam. Yang ketiga ada Muhammad Ali Pasha. Ia merupakan pemimpin Mesir yang juga berperan dalam pembaharuan pendidikan, termasuk mengirim pelajar ke barat untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Selanjutnya ada Rifah Al-Tahtawi. Ia merupakan tokoh penting yang berperan dalam memodernisasi pendidikan di Mesir dan memperkenalkan pemikiran barat kepada umat Islam. Selanjutnya, kemajuan perkembangan Islam pada masa modern. Pada masa modern, Islam juga mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah kebangkitan pendidikan. Pendirian lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perempuan semakin memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Selanjutnya, reformasi pemikiran. Tokoh-tokoh seperti Al-Afghani dan Abduh mengusung pemikiran kritis dan membuka pintu ijtihad yang memungkinkan umat Islam untuk memahami agama dengan lebih rasional. Selanjutnya, pengembangan teknologi dan media, pemanfaatan media massa dan platform digital untuk menyebarkan pemikiran Islam secara global. Aplikasi digital untuk mengakses Al-Quran dan ilmu agama semakin berkembang. Selanjutnya, isu sosial dan politik. Umat Islam semakin terlibat dalam isu sosial dan politik untuk memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, globalisasi antar budaya. Meningkatnya interaksi antar budaya Islam dan budaya lainnya di seluruh dunia membuka peluang untuk kolaborasi dan pembelajaran bersama. Kemunduran perkembangan Islam modern. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dalam perkembangan Islam masa modern, baik dari sisi internal maupun eksternal.
1. Faktor internal, melemahnya sistem pendidikan dan keterlambatan dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini membuat umat Islam tertinggal dalam berbagai bidang, seperti sains, teknologi, dan ekonomi. Kurangnya perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan kemunduran dalam peradaban Islam. 2. Faktor eksternal, penyerangan dan invasi dari negara-negara barat, serta persaingan kekuasaan antar negara Islam yang memperburuk keadaan. Terorisme dan konflik yang melibatkan negara-negara Islam juga menghambat kemajuan dan stabilitas umat Islam di berbagai wilayah. Penutupan. Kesimpulannya, perkembangan Islam pada masa modern dimulai pada abad ke-19 dengan kebangkitan pemikiran pembaruan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran mereka membuat umat Islam untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman, terutama dalam pendidikan, politik, dan teknologi. Meskipun ada kemajuan signifikan, tantangan besar dalam menghadapi kolonialisme, perpecahan internal, dan keterlambatan dalam ilmu pengetahuan membuat perkembangan Islam pada masa modern mengalami hambatan.